Ustaz, saya tahun depan mau menikah. Masya Allah. Selalu ada begini. Dengan seorang akhwat. Pasti seorang akhwat, gak mungkin ikhwan. Gak mungkin. Kalau seorang ikhwan ada yang salah dalam diri antum ya. Baik, Quran surah ke-49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Hei manusia, kami ciptakan kalian pasangannya laki-laki dengan perempuan. Ya, laki-laki disebut dengan ikhwan, perempuan disebut dengan akhwat. Jadi kalau antum ikhwat pasti pasangannya akhwat ya. Allah menciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Adam, ya. Ini beda. Baik. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Qadar Allah beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Masya Allah. Baik, nasib. Padahal Ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Baik, luar biasa. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Ini masalahnya. Beri saya nasihat Ustadz agar saya bisa melupakan dia, agar Ana bisa fokus kembali. Allahu Akbar. Agar saya bisa fokus kembali menghafal Al-Quran dan hadis. Ini ujiannya. Jadi pertanyaan saya, antum pengen menghafal Quran dan hadis atau pengen menikah? Nabi Ayub alaihissalam. Antum kenal Nabi Ayub? Kenal di mana? Kadang-kadang kenal Nabi Ayub. Luar biasa. Tadi malam di Dumai ada yang kenal Korun. Bulan lalu di Lampung ada yang kenal Fir'aun. Masya Allah. Di Pekanbaru kenal Nabi Ayub. Luar biasa. Nabi siapa sebetulnya? Nabi Ayub itu diuji dengan penyakit luar biasa. Maaf, tadinya kaya, punya istri yang sangat cantik, anaknya 12. Hari yang bersamaan, hari pertama, maaf, diuji dengan harta semua habis. 1 hari. Hari kedua, anak semua meninggal. Hari ketiga, diuji dengan penyakit. Yang penyakitnya tidak akan pernah dialami orang setelahnya. Tidak juga dialami orang sebelumnya. Berapa diuji? 20 tahun. Beliau diuji 20 tahun. Apakah mengeluh? Tidak. Kata istrinya, kalau bahasa kita, Papa kan Nabi. Angkat tangan Papa, mohon kepada Allah. Mintakan sembuh aja, sembuh. Apa jawab Ayub? Berapa lama kita sehat dan senang? Kata istrinya, Masya Allah 20 tahun. Berapa lama kita diuji begini? 7 tahun. Kata Ayub, nanti saja. Kalau usia ujian sakit sama dengan ujian sehat, sama-sama 20 tahun, baru saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa bayangkan, Nabi Ayub, Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, jaminannya surga, surga tingkat tinggi, diberikan ujian 20 tahun, beliau bersabar dan tetap ibadah. Antum, Masya Allah, mahasiswa, baru semester 5, bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, surga belum ada jaminan, baru 4 tahun. Itu yang terbaik buat antum. Yang terbaik. Jadi bukan berarti ketika Anda tidak mendapatkan dia, dunia hilang untuk Anda. Tidak. Banyak boleh jadi itu hanya titian ajaran dari Allah supaya Anda merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf. Supaya Anda belajar bagaimana mencari yang lebih baik lagi. Lihat kalimatnya, Quran surah ke-24 ayat 26. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat al-khabithatu lil-khabithin sebelumnya wal khabithuna lil-khabithat. Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Anda mau menghafal Quran, Anda mau menghafal hadis, maka Allah akan kirimkan kepada Anda yang bisa menjaga Quran dan hadis Anda. Kalau dengan 4 tahun belum bisa menjadikan Anda mendapatkan yang terbaik, tunggu. Karena yang terbaik itu lebih daripada yang mulia akan mendapatkan masa yang cukup panjang. Al-Bukhari menulis hadis 16 tahun, kitabnya abadi. Orang menulis kitab 16 hari belum tentu abadi. Jadi ketika Anda diminta menunggu dalam masa yang cukup lama, sebetulnya bukan masanya yang ditunggu, tapi di balik penungguan itu bukankah di situ ada pahala?
Tadi Anda katakan Anda rajin berdoa. Bukankah di doa itu ada pahalanya? Anda rajin tahajud, Anda bersabar, Anda bermohon, Anda istighfar. Jadi yang diinginkan oleh Allah dalam penantian 4 tahun itu bukan Anda menikah dengan calon Anda sekarang, tapi Anda mendapatkan pahala yang berlimpah. Dan dengan pahala itu Anda siapkan Quran Anda, hadis Anda untuk membimbing pasangan Anda berikutnya. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Jadi nggak usah kecewa ya, nggak usah kecewa. Baik, yang kedua, lihat kaidahnya. Supaya kita bisa sabar. Ya, supaya bisa sabar. 2, Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa Wus'aha. tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya. Tolong baca kalimat ini dengan baik ya. Kalau Anda sedang punya masalah, seberat apapun itu, yakinkan kata Al-Quran, tidak mungkin masalah ini diujikan kepada Anda kecuali Anda sanggup. Jadi kalau Anda tidak sanggup, mustahil ujian ini dititipkan pada Anda. Jadi kalau Anda sekarang misal sedang punya ujian seberat apapun, itu tandanya cuman Anda yang sanggup, yang lain tidak sanggup. Makanya tidak diujikan kepada pemuda lain, cuman Anda, karena Anda yang sanggup menanggung bebannya. Orang lain mungkin sudah naik ke atas atap tuh, loncat, tidak. Anda tidak. Karena cuman Anda yang mampu, bukan orang lain. Ketika Anda mengatakan, ya Allah, kenapa mesti saya yang diuji? Kenapa mesti saya mengalami? Why me? Kata Allah, why not? Kenapa tidak? Cuman kamu yang mampu. Kamu yang harus dapatkan pahalanya, yang lain tidak. Cuman Anda yang jadi pemuda yang kuat, yang lain belum tentu. Tapi nggak usah terlampau bamba, langsung pulang dari sini bikin status. Memang cuman saya yang mampu. Masya Allah. Pekerjaan. Ya. Yang ketiga, tetap ikhtiar. Quran surah 49 ayat ke-13. Jadi jangan sampai, maaf, ya, peluang Anda tidak mendapatkan yang tadi Anda telah harapkan, menjadikan Anda putus dalam berikhtiar. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda? Lihat, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsya wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Hei manusia, kami ciptakan engkau laki-laki, ada perempuan jodohmu. Dan kami pisahkan berbeda-beda daerah. Ya, lihat syu'ub, beda daerah, RT, RW, lurah, kecamatan, kabupaten sampai sedunia. Kalau nggak ketemu di satu RT, cari satu RW ya. Yang nanya tadi. Kalau tidak ada satu RW, cari satu kampung. Masa nggak ada yang ketemu? Boleh menikah dengan perempuan sekampung? Tidak. Masa sekampung mau dinikahi? Tidak. Batas paling maksimal 4. Sekampung tidak, pilih satu dari sekampung. Sekampung mau dinikahi, Masya Allah. Silahkan cari ya. Anda tadi masih kuliah kan? Silahkan cari. Barangkali ketemu di kampus ya. Boleh menikah dengan seorang anak yang sedang kuliah? Tidak sedang kuliah masa dinikahi. Pulang dulu dari situ ya. Pulang dari kampus, baik-baik di rumah baru nikah. Ini di kampus mau dinikahi ya. Cari silakan. Nggak ketemu misalnya, mohon maaf ya, satu kecamatan, kabupaten. Nggak ketemu, beda provinsi. Anda orang Riau, mungkin jodoh Anda ada di Jawa. Cari, ta'aruf. Nggak ada di Jawa, ada di Sumatera. Nggak ada Sumatera, ada di Papua. Luas. Indonesia terbentang 5.200.000 km persegi luasnya. Kata Ahmad Mansur Suryanegara, pakar sejarah, dalam bukunya Api Sejarah, halaman ke-19, paragraf yang kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan sebelah atas. Luas Indonesia itu daratnya 2 juta kilometer persegi, lautnya 3.200.000 kilometer persegi. Daratan dan lautan, Masya Allah, 5.200.000 kilometer persegi. Masa nggak ketemu? Pulaunya 13.677 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Ada semua. Nggak ada di Asia Tenggara, nggak ada Asia Tenggara di Asia, nggak ada Asia Amerika, nggak ada Amerika di Eropa, nggak ada Eropa di Afrika. Masa nggak ada yang cocok? Kalau tidak ada, mungkin antum ahli surga. Karena itu pun jodoh antum pun bidadari surga. Masya Allah. Tapi sebelum ke surga, baiknya menikah dulu di dunia ya. Ya, sebelum kiamat kurang 2 hari. Tuh, mic aja ada pilihan. Masa antum tidak ada? Orang sudah Samarinda, antum sama dia aja.